Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu. Berjumpa kembali di video pembelajaran mata kuliah pengauditan. Perkenalkan, saya Bima Jiningga Pratama SE MSc AKSI akan menjadi pengampu untuk sesi kali ini. Pada sesi kali ini kita akan mempelajari mengenai laporan audit. Laporan audit adalah alat yang digunakan oleh auditor independen untuk mengkomunikasikan hasil proses audit yang telah dilaksanakan. Dengan menganalisis isi laporan audit, pembelajar diharapkan dapat memperoleh gambaran apa saja yang dikerjakan oleh auditor dalam proses auditnya. Sebelum mempelajari prosedur audit secara mendalam, perlu dipahami terlebih dahulu isi laporan audit agar dapat mengikuti kemana auditing itu diarahkan. Isi laporan audit baku terkait pada format yang telah ditetapkan oleh IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia. Laporan audit merupakan media yang dipakai oleh auditor dalam berkomunikasi dengan masyarakat lingkungannya. Dalam laporan tersebut, auditor menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran laporan keuangan auditor. Pendapat auditor tersebut disajikan dalam suatu laporan tertulis yang umumnya berupa laporan audit baku. Berikut ini merupakan ilustrasi laporan audit baku yang menyajikan isi laporan tersebut, yang akan dipakai untuk menjelaskan makna kata, frasa, dan kalimat yang dicantumkan di dalamnya. Di sini ditunjukkan ada 3 bagian dari laporan audit, yaitu paragraf pertama sebagai paragraf pengantar atau introductory paragraph, kemudian paragraf lingkup atau scope paragraph, dan paragraf pendapat atau opinion paragraph. Paragraf pengantar dicantumkan sebagai paragraf pertama laporan audit baku. Terdapat 3 fakta yang diungkapkan dalam paragraf pengantar oleh auditor. Yang pertama, tipe jasa yang diberikan. Kedua, objek audit. Yang ketiga, pengungkapan tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan dan tanggung jawab auditor atas pendapat yang diberikan atas laporan keuangan berdasarkan hasil auditnya. Paragraf lingkup berisi pernyataan ringkas mengenai lingkup audit yang dilaksanakan oleh auditor, dan paragraf pendapat berisi pernyataan ringkas mengenai pendapat auditor tentang kewajaran laporan keuangan auditan. Paragraf pertama laporan audit baku tersebut merupakan paragraf pengantar. Dalam paragraf ini terdapat 3 kalimat, yaitu kalimat pertama yang menjelaskan objek yang menjadi sasaran audit, sedangkan kalimat kedua dan ketiga menjelaskan tanggung jawab manajemen dan tanggung jawab auditor. Objek yang menjadi sasaran audit kalimat pertama yang berbunyi, kami telah mengaudit neraca PTX tanggal 31 Desember sekian-sekian, serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, serta laporan arus kas untuk tahun yang terakhir pada tanggal tersebut. Berisi 2 hal penting berikut ini. Yang pertama, auditor memberikan pendapat atas laporan keuangan setelah ia melakukan audit atas laporan tersebut. B. Objek yang diaudit oleh auditor bukanlah catatan akuntansi, melainkan laporan keuangan kliennya yang meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Berikut ini diuraikan maksud tiap-tiap butir makna yang terkandung dalam kalimat pertama tersebut. Auditor memberikan pendapat atas laporan keuangan setelah ia melakukan audit atas laporan keuangan. Dalam kalimat pertama tersebut terdapat kata-kata kami telah mengaudit dan seterusnya. Pernyataan ini bermaksud auditor tidak menyusun laporan keuangan kliennya, tetapi melakukan audit dengan tujuan untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan tersebut. Memang ada kalanya dalam melakukan pekerjaannya, auditor membantu klien menyusun laporan keuangan kliennya. Tetapi harus dibedakan antara perikatan untuk penyusunan laporan keuangan dengan perikatan untuk audit atas laporan keuangan. Objek yang diaudit oleh auditor bukanlah catatan akuntansi kliennya, melainkan laporan keuangan perusahaan yang meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Auditor melakukan audit terhadap informasi yang disajikan dalam laporan keuangan kliennya. Auditor mengumpulkan bukti-bukti tentang kewajaran informasi yang tercantum dalam laporan keuangan dengan cara memeriksa catatan akuntansi yang mendukung laporan keuangan. Di samping itu, auditor juga mengumpulkan informasi penguat, seperti langsung meminta bukti dari pihak ketiga atau pihak luar, seperti dari bank, debitur, ataupun kreditur, dan mengumpulkan bukti fisik serta bukti-bukti lainnya. Dalam membuktikan kewajaran laporan keuangan kliennya,
auditor tidak hanya memeriksa catatan akuntansi kliennya saja. Karena itu tidak benar jika dikatakan bahwa objek auditing adalah catatan akuntansi klien. Laporan keuangan yang menjadi objek auditing tidak hanya terdiri dari neraca, namun meliputi pula laporan yang lain seperti laba rugi, perubahan ekuitas, maupun arus kas. Pada masa permulaan profesi akuntan publik, laporan audit terutama hanya diperuntukkan bagi para kreditur jangka pendek. Ketika itu, banyak perusahaan yang berpendapat bahwa laporan laba rugi merupakan laporan rahasia yang tidak diperuntukkan bagi pihak luar. Para kreditur pada masa itu hanya membatasi analisisnya pada neraca saja. Oleh karena itu, audit pada masa itu juga membatasi objek auditnya pada neraca saja. Pada masa seperti sekarang, para investor justru memerlukan informasi laba tahunan dalam mempertimbangkan investasinya. Auditing pada masa sekarang tidak lagi terbatas terhadap neraca saja, tetapi meliputi juga informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas. Pendapat auditor mengenai kewajaran laba bersih yang tercantum dalam laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas sama pentingnya dengan pendapat mengenai kewajaran atas informasi yang disajikan dalam neraca. Perkembangan yang terakhir bahkan menunjukkan bahwa objek auditing meliputi pula laporan arus kas. Jika neraca dan laporan laba rugi dapat dipengaruhi oleh pemilihan metode akuntansi seperti metode depresiasi, metode pemisahan pengeluaran modal atau capital expenditures, dengan metode pengeluaran pendapatan atau revenue expenditure. Di lain pihak, laporan arus kas tidak terpengaruh oleh pemilihan metode akuntansi, sehingga laporan arus kas ini dapat digunakan sebagai alat untuk menguji keandalan neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan ekuitas. Dengan demikian, objek auditing pada masa sekarang ini meliputi hal-hal berikut. Yang pertama adalah neraca, kemudian laporan laba rugi, yang ketiga adalah laporan perubahan modal, yang keempat adalah laporan arus kas. Kemudian mengenai tanggung jawab auditor, kalimat kedua dan ketiga paragraf pengantar berbunyi sebagai berikut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami. Tanggung jawab atas kewajaran laporan keuangan terletak di tangan manajemen, bukan di tangan auditor. Di atas telah disebutkan bahwa klien adalah pihak yang menyusun laporan keuangan, sedangkan auditor adalah pihak yang melakukan audit atas kewajaran laporan keuangan tersebut. Oleh karena itu, manajemen adalah pihak yang bertanggung jawab atas kewajaran laporan keuangan yang dibuatnya, dan hanya manajemen yang mempunyai wewenang untuk mengubah apa saja yang disajikan dalam laporan keuangannya. Auditor bertanggung jawab atas pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit yang telah dilaksanakan atas laporan tersebut. Jika dalam audit, auditor tidak menyetujui penyajian unsur tertentu dalam laporan keuangan yang material jumlahnya, maka langkah pertama yang harus ditempuh oleh auditor adalah membicarakan hal tersebut dengan manajemen dengan menyertakan penjelasan mengenai dasar pikiran atau alasan ketidaksetujuan auditor terhadap penyajian unsur tersebut. Apabila manajemen menyetujui alasan auditor, maka masalah tersebut dapat diselesaikan dan unsur tersebut disajikan dalam laporan keuangan sesuai dengan saran auditor. Namun jika manajemen menolak alasan auditor, maka auditor sama sekali tidak mempunyai wewenang untuk mengubah informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sesuai dengan pendapatnya. Tetapi auditor dapat memberikan pengecualian dalam pendapatnya. Dalam laporannya, auditor dapat memberikan pendapat bahwa laporan keuangan yang diauditnya menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan kecuali unsur tertentu yang dikecualikan. Manajemen sebagai penyusun laporan keuangan adalah pihak yang bertanggung jawab atas kewajaran laporan keuangan, sedangkan auditor bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan atas laporan keuangan berdasarkan audit yang dilaksanakan terhadap laporan keuangan tersebut. Selanjutnya, paragraf lingkup berisi pernyataan auditor bahwa auditnya dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh organisasi profesi akuntan publik dan beberapa penjelasan tambahan tentang standar auditing tersebut, serta suatu pernyataan keyakinan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan standar auditing tersebut memberikan dasar yang memadai bagi auditor untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan auditan. Standar auditing. Kalimat pertama dalam paragraf lingkup berbunyi sebagai berikut. Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Dalam kalimat ini, auditor menyatakan bahwa auditor yang dilakukan atas laporan keuangan bukan sembarang audit.
melainkan audit yang dilaksanakan berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Badan Penyusun Standar atau Standard Setting Body. Di Indonesia, badan yang berwenang menyusun standar auditing adalah Dewan Standar Profesional Akuntan Publik, Kompartemen Akuntan Publik, dan Ikatan Akuntan Indonesia. Tidak setiap orang yang dapat melakukan audit terhadap laporan keuangan dapat menyatakan bahwa auditnya dilakukan berdasarkan standar auditing. Standar auditing mengatur syarat-syarat diri auditor, pekerjaan lapangan, dan penyusunan laporan audit. Standar auditing terdiri dari 10 standar dan semua pernyataan standar auditing atau PSA yang berlaku. 10 standar auditing dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu A. Standar umum, B. Standar pekerjaan lapangan, dan C. Standar pelaporan. Standar umum mengatur syarat-syarat diri auditor, standar pekerjaan lapangan mengatur mutu pelaksanaan auditing, dan standar pelaporan memberikan panduan bagi auditor dalam mengkomunikasikan hasil auditnya melalui laporan audit kepada para pemakai informasi keuangan. Jika kita lihat secara sepintas isi standar audit, maka menjadi jelas bahwa tidak setiap orang yang dapat melakukan audit terhadap laporan keuangan dapat juga memberikan pernyataan bahwa auditnya dilaksanakan berdasar standar audit tersebut. Di samping itu, tidak setiap auditor yang melakukan audit terhadap laporan keuangan kliennya dapat memberikan pernyataan bahwa auditnya dilaksanakan berdasarkan standar auditing. Ada kemungkinan salah satu atau beberapa standar tersebut tidak dapat dipenuhi. Dalam perikatan umum, auditor melaksanakan auditnya atas dasar pengujian, bukan atas dasar pemeriksaan atas seluruh bukti. Perikatan yang dibuat oleh klien dengan auditor dapat menjadi 2 macam, yaitu perikatan umum dan perikatan khusus. Perikatan umum mencakup audit atas kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh klien, sedangkan perikatan khusus meliputi perikatan selain audit terhadap laporan keuangan. Misalnya, perikatan yang tujuannya untuk menemukan kecurangan manajer tertentu dalam perusahaan. Pengujian adalah pemeriksaan karakteristik sebagian dari keseluruhan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan mengenai karakteristik keseluruhan tersebut. Pertimbangan ekonomi merupakan alasan dilakukannya pemeriksaan terhadap sebagian bukti audit, bukan terhadap keseluruhan bukti. Oleh karena itu, dalam perikatan umum, auditor selalu mendasarkan bukti audit atas dasar sebagian bukti audit untuk mengambil kesimpulan mengenai keseluruhan bukti. Jadi dapat dikatakan ini merupakan teknik sampling gitu. Jadi keseluruhan bukti didasarkan kesimpulannya atas sebagian bukti yang menjadi sampel. Pemahaman memadai atas pengendalian intern merupakan dasar untuk menentukan jenis dan lingkup pengujian yang dilakukan dalam audit. Karena audit didasarkan atas pengujian, maka dalam setiap audit, pemilihan teknik pengambilan sampel menjadi penting. Pemilihan teknik pengambilan sampel dan ukuran sampel didasarkan atas kuat atau lemahnya pengendalian intern yang berlaku dalam perusahaan. Jika pengendalian intern telah kuat, maka bukti audit yang diambil bisa cenderung lebih sedikit. Begitu pula sebaliknya. Dalam auditnya, auditor tidak hanya melakukan pengujian terbatas pada catatan akuntansi klien, tetapi juga menempuh prosedur audit lain yang dipandang perlu oleh auditor untuk mendapatkan informasi penguat. Catatan akuntansi bukanlah satu-satunya sumber untuk membuktikan kewajaran laporan keuangan. Dalam pemeriksaan atas unsur-unsur tertentu yang tercantum dalam laporan keuangan, auditor seringkali menempuh prosedur audit lain untuk memperoleh informasi penguat seperti membuktikan adanya unsur tersebut secara fisik atau meminta konfirmasi dari pihak eksternal atau pihak luar perusahaan klien, kemudian dapat menguji mutu sediaan barang dengan bantuan ahli dari luar perusahaan. Kalimat keempat dalam paragraf lingkup berbunyi sebagai berikut. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kalimat ini menjelaskan lebih mendalam karakteristik audit yang dilaksanakan oleh auditor. Dalam kalimat ini, auditor menyatakan bahwa ia menggunakan pertimbangan dalam penetapan dan pengevaluasian penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen dengan menyebutkan frasa estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen. Auditor mengingatkan bahwa laporan keuangan tidak seluruhnya berisi fakta, namun sebagian disajikan berdasarkan estimasian. Kalimat kelima dalam paragraf lingkup berbunyi sebagai berikut. Kami yakin bahwa audit ini memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat.
Kalimat ini mengidentifikasi keterbatasan lain audit yang dilaksanakan oleh auditor bahwa pendapat yang dinyatakan oleh auditor hanya dilandasi berdasarkan dasar yang memadai, bukan dasar yang absolut, karena tadi buktinya diambil secara sampling. Dasar yang memadai untuk memberikan pendapat ini adalah konsisten dengan konsep pemeriksaan berdasarkan pengujian dan keyakinan memadai yang disebutkan dalam kalimat sebelumnya. Kalimat ini juga berisi suatu pernyataan oleh auditor bahwa ia telah membuat kesimpulan positif mengenai lingkup pekerjaan audit yang telah dilaksanakan. Paragraf ketiga dalam laporan audit baku merupakan paragraf yang digunakan oleh auditor untuk menyatakan pendapat mengenai laporan keuangan yang disebutkannya dalam paragraf pengantar. Dalam paragraf ini, auditor menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran laporan keuangan auditor dalam semua hal yang material yang didasarkan atas kesesuaian penyusunan laporan keuangan tersebut dengan prinsip akuntansi berterima umum. Paragraf pendapat dalam contoh laporan audit baku pada gambar sebelumnya berisi pendapat wajar tanpa pengecualian yang dikenal dengan istilah lain, yaitu unqualified opinion atau plain opinion. Jika auditor tidak dapat mengumpulkan bukti kompeten yang cukup, atau jika hasil pengujian auditor menunjukkan bahwa laporan keuangan yang diauditnya disajikan tidak wajar, maka auditor perlu menerbitkan laporan audit selain laporan yang berisi pendapat wajar tanpa pengecualian. Ada 5 tipe pokok laporan audit yang diterbitkan oleh auditor sebagai berikut. Yang pertama, laporan yang berisi pendapat wajar tanpa pengecualian. Yang kedua, laporan yang berisi pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas. Yang ketiga, laporan berisi pendapat wajar dengan pengecualian. Yang keempat, laporan yang berisi pendapat tidak wajar. Dan yang kelima, laporan yang di dalamnya auditor tidak menyatakan pendapat. Pendapat wajar tanpa pengecualian diberikan oleh auditor jika tidak terjadi pembatasan dalam lingkup audit dan tidak terdapat pengecualian yang signifikan mengenai kewajaran dan penerapan prinsip akuntansi berterima umum dalam penyusunan laporan keuangan. Konsistensi penerapan prinsip akuntansi berterima umum tersebut serta pengungkapan memadai dalam laporan keuangan. Laporan yang berisi pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas disampaikan apabila terjadi hal-hal yang memerlukan bahasa penjelasan. Namun laporan keuangan tetap menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan klien. Auditor dapat menerbitkan laporan audit baku ditambah dengan bahasa penjelas. Pendapat wajar dengan pengecualian. Jika auditor menjumpai kondisi-kondisi berikut, maka auditor memberikan pendapat wajar dengan pengecualian dalam laporan audit. Yang pertama, kondisi lingkup audit dibatasi oleh klien. Yang kedua, auditor tidak dapat melaksanakan prosedur audit penting atau tidak dapat memperoleh informasi penting karena kondisi-kondisi yang berada di luar kekuasaan klien maupun auditor. Yang ketiga, laporan keuangan tidak disusun dengan prinsip akuntansi berterima umum. Dan yang keempat, prinsip akuntansi berterima umum yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan tidak diterapkan secara konsisten. Pendapat tidak wajar merupakan kebalikan dari pendapat wajar tanpa pengecualian. Akuntan memberikan pendapat tidak wajar jika laporan keuangan klien tidak disusun berdasarkan prinsip akuntansi berterima umum sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas perusahaan. Auditor memberikan pendapat tidak wajar jika ia tidak dibatasi lingkup auditnya, sehingga ia dapat mengumpulkan bukti kompeten yang cukup untuk mendukung pendapatnya. Jika laporan keuangan diberikan pendapat tidak wajar oleh auditor, maka informasi yang disajikan oleh klien dalam laporan keuangan sama sekali tidak dapat dipercaya sehingga tidak dapat dipakai oleh pengguna laporan keuangan atau pengguna informasi keuangan untuk mengambil keputusan. Pernyataan tidak memberikan pendapat atau disclaimer. Jika auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan, maka laporan ini disebut dengan laporan tanpa pendapat atau no opinion report. Kondisi yang menyebabkan auditor menyatakan tidak memberikan pendapat adalah berikut ini. Yang pertama, adanya pembatasan yang luar biasa terhadap lingkup audit. Dan yang kedua, auditor tidak independen dalam hubungannya dengan klien. Perbedaan antara pernyataan tidak memberikan pendapat dengan pendapat tidak wajar adalah pendapat tidak wajar ini diberikan dalam keadaan auditor mengetahui adanya ketidakwajaran. Sedangkan auditor menyatakan tidak memberikan pendapat karena ia tidak cukup memperoleh bukti mengenai kewajaran laporan keuangan atau karena ia tidak independen dalam hubungannya dengan klien. Demikian materi yang dapat saya sampaikan mengenai laporan audit pada sesi ini.
Akhir kata saya akhiri sesi pada kali ini. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.